Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema rencana Elohim tak pernah gagal. Dari kitab Ayub pasal 42, kita mulai bacanya di ayat yang kedua, nanti disambung di ayat yang kelima. Dengan judul perikop, Ayub mencabut perkataannya dan menyesali dirinya. Ayat 2. Kita baca dulu di ayat pertama sampai ke 5. Maka jawabnya Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka aku akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Tema kali ini membahas tentang rencana Tuhan itu di dalam setiap keadaan kita, kondisi kita tidak pernah gagal. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, rencananya Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Makanya belajar yuk dari Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, ini konteksnya dapat kita lihat di Roma 8:28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang, oh iya, kita baru tahu sekarang bahwa Tuhan itu bekerja behind the scene. Tuhan bekerja di balik layar untuk mendatangkan segala sesuatu demi kebaikan kita. Makanya rencana Elohim itu tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Seringkali kehidupan manusia ini kadang di atas kita bersyukur, di bawah juga kita harus bersyukur. Apapun yang kita alami sekarang ini, yuk kita sama-sama percaya bahwa rencana Elohim tidak pernah gagal. Rencana Tuhan Yesus itu tidak pernah gagal atas semua umat percaya. Karena Tuhan itu ingin bahwa manusia harus bekerja keras, sungguh-sungguh, untuk sama-sama melakukan apa yang menjadi tujuan, visi, dan misinya Tuhan atas kehidupanmu. Tuhan itu ingin bahwa setiap problematika kehidupan kita, Tuhan itu ada di pihak kita. Makanya setiap proses yang kita hadapi, ada satu momen atau peristiwa yang Tuhan mau kita sama-sama mengerti maksud dan tujuan Tuhan, rencananya Tuhan di dalam setiap kondisi persoalan kita. Tuhan mengerti isi hati kita. Tuhan tahu rasa sedih kita, penyakit kita, ratap tangis kita, semua Tuhan mengerti. Tetapi Tuhan mempunyai maksud dan tujuan lain, supaya memperbaiki rencana-rencana kita yang buruk untuk masuk ke dalam rencana Bapa yang abadi. Ayat yang kelima tadi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Maksudnya engkau ini adalah Yesus sendiri, Allah Bapa itu sendiri. Tetapi sekarang mataku itu memandang engkau. Jadi Ayub ini
tidak berasal dari katanya orang, si teman A, B, C. Tidak. Tetapi dia memiliki perspektif dan mindset untuk terus memandang Allah yang hidup, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memandang kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang sejati. Kembali lagi, rencana Tuhan atas umat percaya. Tuhan menetapkan visi misi kepada kita atau panggilan khusus untuk satu momen untuk kita melakukan kegerakan besar. Suatu kegerakan besar yang kita harus selaras dengan kehendak dan perasaan Tuhan. Makanya dalam setiap momen kehidupan kita dapat belajar bahwa kita harus mengerti maksud dan rencananya Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Agar Tuhan itu ingin bahwa manusia memiliki kehidupan yang selaras dengan Dia. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 manusia diberikan mandat untuk menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi, supaya manusia itu memiliki kehendak bebas. Tuhan memberikan manusia kehendak bebas dengan tujuan supaya dia selaras dengan rencana Tuhan atas kehidupan manusia. Karena Tuhan itu ingin manusia dikembalikan kepada rancangan semula Allah untuk menggenapi rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita. Makanya dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang telah dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Gambar anaknya itu maksudnya Yesus, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus adalah anak sulung di antara banyak umat percaya. Maksudnya gini, Yesus yang memerintah di bumi, di kerajaan surga juga. Dia yang mempunyai otoritas tertinggi di atas segalanya. Hanya Yesus yang mempunyai otoritas tertinggi di atas segalanya. Rencana Elohim, rencana Allah Bapa tidak pernah gagal atas umat percaya, karena Tuhan sudah menetapkan visi misi yang terbaik yang Tuhan sudah rancang sedemikian rupa untuk sama-sama kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan di setiap bidang dan aspek kehidupan kita, baik keadaan susah, sukar, apapun lah yang kita hadapi, tetap memandang Yesus Sang Juru Selamat yang sejati. Karena kita dapat percaya bahwa rencana Tuhan, visi misi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita itu tidak pernah gagal, melainkan untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maksudnya yang mengasihi Dia adalah orang yang mau intimacy with God, encounter with God terjadi dalam kehidupan kita, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maksudnya gini, kita sebagai manusia memiliki mandat dari Tuhan
untuk sama-sama kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus untuk berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu orang yang mau taat dan setia, memikul salib, taat sampai mati, setia sampai akhir hayat mengikut Kristus. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ini akan memiliki kehidupan yang spiritual dan supranatural agar tetap diam di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan akan menemukan sukacita yang besar atas kehidupan kita. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa rencana Elohim tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Demikian saudara, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.